Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Ansori, selaku Presiden Bank Partisipasi Lanjut, serta kakak-kakak yang saya hormati. Sebelumnya, perkenalkan, aku Aminul Fani Astigi, mahasiswa program studi Sarjana Terapan Sistem Informasi Geografi Stasiun Mada, angkatan 2022. Kali ini akan menjelaskan sekaligus demonstrasi praktikum pembukaan geospasial berlanjut. Acara terakhir ya, acara ke-12 mengenai integrasi QGIS dan GeoServer dengan WebGIS yang terbuat di Laravel. Nah, sebelum saya menjelaskan secara teknis bagaimana integrasi dan bagaimana metode yang akan ditampilkan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari masing-masing komponen atau software yang akan kita lakukan integrasi. Yang pertama itu ada sebuah yaitu GeoServer. Nah, menurut definisinya sendiri, GeoServer merupakan sebuah server open source yang memungkinkan pengguna untuk berbagi, memproses, dan mengedit data geospasial. Nah, GeoServer ini merupakan implementasi dari standar Open Geospatial Consortium atau OGC seperti Web Feature Service, RWFS, Web Services, dan Web Coverage Services. Nah, game server ini dapat membaca berbagai format data dan dapat menghasilkan peta dalam berbagai format output atau luarannya. Nah, contohnya terdapat yang kita nanti menggunakan format JSON. Nah, kemudian yang kedua yaitu terdapat sebuah aplikasi GIS yang mungkin sudah banyak didengar atau banyak dikenal oleh kalangan yang berfokus di GIS, yaitu Quantum GIS atau biasa disebut dengan QGIS. Nah, QGIS ini sendiri merupakan sebuah aplikasi berbasis desktop GIS yang bersifat open source dan menyediakan kemampuan untuk melihat, mengedit, dan menganalisis data geospasial, sehingga GIS ini mendukung berbagai format data vektor, raster, juga database, serta menyediakan berbagai alat untuk analisis spasial dan kartografi. Kemudian apa sih bagaimana integrasi dari GeoServer dan GeoGIS dengan Laravel sendiri sebagai framework PHP untuk menampilkan sebuah web GIS. Nah, di sini ketiganya menciptakan sebuah produk GIS berbasis web yang kuat dan fleksibel. Laravel bertindak sebagai backend, GeoServer menyimpan dan melayani data spasial, sementara QGIS digunakan untuk mempersiapkan dan menganalisis data. Nah, kombinasi ini memungkinkan developer atau pengembang untuk membuat aplikasi GIS berbasis web yang memiliki banyak fitur dari visualisasi peta sederhana hingga analisis spasial yang kompleks. Nah, mungkin yang pertama saya akan menunjukkan terlebih dahulu bagaimana integrasi antara Laravel dengan GeoServer. Nah, di sini sudah tampilkan beberapa titik-titik yang telah kita tambahkan. Coba kita ingin menampilkan titik-titik tersebut di bagian GeoJSON, bagian server dari GeoServer. Langkah pertama ya kita harus start GeoServer terlebih dahulu. Nah, start yes. Kemudian kita buka websitenya GeoServer. Nah, di sini kita login saja. Kemudian, nah, di sini pertama kali kita membuat sebuah workspace bernama PGWL. Nah, di sini untuk nanti kita dapat membuat store untuk membuat ke database PostgreSQL dan menampilkan layer dari hasil publish. Kemudian kita juga membuat sebuah store dari workspace PGWL tersebut, yaitu bernama PostGIS PGWL. Nah, di sini dapat kita buat add new store, kemudian pilih PostGIS database.
Nah, kemudian kita isi. Di sini ada beberapa isian yang harus dilengkapi agar server dari GeoServer tersebut dapat tersambungkan. Contohkan di sini kita langsung saja buka di store dari Postgres PGWL. Nah, di sini kita pilih workspace-nya, kemudian kita tentukan nama data source name, kemudian untuk connection parameter, yaitu connection untuk menghubungkan ke database PostgreSQL yang telah terhubung di Laravel. Nah, kita dapat mengecek di bagian Laravel, yaitu di bagian env, file.env ini. Nah, di bagian file.env ini terdapat sebuah DB connection, yaitu, bentar. Nah, ini, per PostgreSQL, DB hostnya 127, DB portnya 533. Langsung saja kita isikan di sini. Untuk port 5433, database 4 pgwl underscore 1, terus usernya Postgres, dan passwordnya sesuai dengan yang dibuat. Contohkan di sini, admin. Nah, kembali lagi di sini, kita ingin menampilkan data-data tersebut di di server dari GeoServer. Nah, kita bikin terlebih dahulu layer, yaitu dengan cara add new layer, kemudian kita choose store-nya. Nah, di sini udah tertampil apa saja layer-layer yang dimiliki oleh server yang telah kita buat, yaitu ada jalan Pacitan, jalan table polyline, table polygon yang sudah terintegrasi dengan PostgreSQL di The Beaver. Kemudian untuk mengecek bagaimana sih tampilan dari data tersebut, kita dapat lakukan open layer. Contohkan di sini untuk data point, table point. Oh ya, ini harus dalam posisi login agar dapat muncul. Nah, ini dapat kita lihat eh, titik-titik yang telah tertampil, di mana tertampil sebuah tabel berisi feed, name, description, created ad, update ad, dan image. Nah, ini ada beberapa titik yang telah ditambahkan untuk table point. Kemudian ada juga untuk table polygon. Nah, di sini dapat kita lihat untuk table polygonnya tertampil di GeoServer, di layer GeoServer. Dan kita juga lihat di jalan Pacitan. Nah, ini juga tertampil. Nah, kemudian kita kembali ke tampilan peta ini. Dan tampilan peta ini sudah terintegrasi dengan server dari GeoServer. Coba kita tambahkan, contohkan di sini ada polygon.
Coba kita cek. Nah, otomatis poligon yang tadi kita tambahkan muncul di sini. Seperti ini. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan di bagian QGIS. Nah, mungkin sambil menunggu untuk membuka QGIS, ada pun juga perubahan yang telah kita lakukan, di mana kita ingin merubah tampilan dari tabel point polyline dan polygon. Di mana di sini kita ingin tambahkan di script di file table point.php. Nah, di sini kita atur untuk geometri koordinatnya, kita mengambil dari geometri koordinat 0, sehingga nanti muncul latitude longitudenya. Kemudian di sini juga ada image, dan juga kita tambahkan style dari tabelnya. Nah, nanti style dari data table style tersebut akan muncul tampilan search, kemudian setiap setiap table page itu hanya muncul 10 objek, serta mengurutkan tampilan dari datanya. Dan di sini dapat dilihat untuk tampilannya juga di sini. Kemudian kita lihat di tabel di sini. Karena ini kemarin yang saya munculkan hanya tabel destinasi wisata untuk tema yang setelah saya lakukan perubahan. Nah, di sini otomatis akan muncul tampilan tabel. Nah, ini bisa kita pilih berapa yang ingin kita tampilkan, enter per page. Kemudian untuk search seperti gong, muncul. Kemudian ada pun juga untuk menampilkan keseluruhan data dalam tampilan lebih interaktif. Nah, kemudian saya contohkan lagi untuk yang terakhir, yaitu integrasi dan QGIS. Nah, di integrasi QGIS ini sendiri akan muncul data yang telah kita tambahkan tadi. Ini ada titik wisata tadi, kemudian ada polygon, ada pun juga garis di sini. Integrasi dengan cara menghubungkan database yang tadi dibuat, yaitu connection-nya PGWL, terus connect, kemudian public ini akan muncul beberapa datanya, mulai dari tabel point hingga tabel polygon, tinggal kita add saja. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan praktik dan demonstrasi praktikum pemrograman geospasial web lanjut acara terakhir, acara ke-12. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.